Mama, Mama, you know who the best is, Mama? The Incredible Hulk, the best, Mama. I'm gonna give Herrera a golden shower. I'm gonna piss on him. I'm gonna shama on your mama. This guy's the baddest man on the planet. Look how I speak to him. Like my dog. Like my... Você fala inglês. Does you? Do Ilha falar por você, hein? Dude, it's like, dude, you're a grown-ass man, bro. You're like almost 30 years old and you're acting like a Jake Paul when he was 13. It's like he's trying too hard. Exactly, I love it. No, I don't get it. He's like a pro wrestler. But Hokett's a hard dude to solve. He's a really good wrestler, and he's fucking hyper-aggressive, and he's got He's fast, too. You got good base on. He's definitely, You know what sexual position ensures you have an ugly kid? I don't know, but Curtis's parents sure certainly did. What do I think of it? Yeah, what do you think of it? It's not my thing. It's his thing. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Am I right, Miami? Halo bro, dulu petarung besar lahir dari kemenangan besar. Nama seperti Fedor Emelianenko, Stipe Miocic, atau Cain Velasquez dibangun dari dominasi di dalam arena. Mereka tidak perlu membuat kekacauan di konferensi pers setiap minggu. Mereka tidak perlu viral di media sosial setiap hari. Yang berbicara adalah performa mereka. Tapi MMA modern sudah berubah. Sekarang kemenangan hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah perhatian. Algoritma internet tidak peduli siapa yang paling teknikal. Internet hanya peduli siapa yang paling banyak dibicarakan. Dan di tengah era seperti itu, muncul seorang heavyweight bernama Josh Hockett. Tubuh besar, kekuatan brutal, atletis, tidak terkalahkan, tapi yang membuat namanya benar-benar meledak bukan hanya pukulannya, melainkan bagaimana ia mengubah dirinya menjadi sebuah karakter. Bukan sekedar fighter, bukan sekedar prospek, melainkan tokoh utama dalam kekacauan yang terus ia ciptakan sendiri. Semakin banyak orang membencinya, semakin terkenal dirinya, dan mungkin disitulah semuanya mulai berubah. Sebelum orang mengenal Josh Hockett sebagai karakter kontroversial di UFC, sebelum konferensi pers ricu dan video viral memenuhi internet, ada satu hal yang lebih dulu membentuk dirinya, yaitu dunia kompetisi yang tidak pernah mengajarkan cara hidup dengan tenang. Josh Hockett tumbuh di lingkungan olahraga yang keras, wrestling, football, dunia yang sejak awal mengajarkan bahwa perhatian datang kepada orang paling dominan di ruangan. Dalam kultur seperti itu, rasa hormat tidak diberikan secara gratis. Semuanya harus direbut. Dan Hockett tampaknya memahami itu lebih cepat dibanding banyak orang lain. Secara fisik, ia memang berbeda. Tubuh besar, eksplosif, cepat untuk ukuran heavyweight, dan memiliki energi agresif yang langsung terlihat, bahkan sebelum bel berbunyi. Di wrestling, mentalitas menyerang seperti itu sangat dihargai. Di football, itu dianggap senjata. Namun ketika masuk ke dunia MMA profesional, Hockett mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Skill saja tidak menjamin ketenaran. Ini adalah realitas pahit combat sport modern. Banyak fighter hebat hidup nyaris tanpa perhatian publik. Mereka menang terus, mereka disiplin, mereka teknikal, tapi tetap tidak dikenal luas. Sementara fighter yang kontroversial, berisik, dan viral bisa mendapatkan sorotan yang jauh lebih cepat. Dan kemungkinan besar di titik itulah cara berpikir Josh Hockett mulai berubah. Ia melihat dunia MMA bukan hanya sebagai olahraga, tetapi sebagai panggung perhatian. Semakin lama karirnya berjalan, semakin terlihat bahwa Hockett bukan tipe fighter yang ingin sekedar menjadi juara diam-diam. Ia ingin dilihat, ia ingin dibicarakan, ia ingin menjadi pusat ruangan bahkan sebelum pertarungan dimulai.
Awalnya, persona itu terlihat seperti candaan. Ia mulai tampil dengan gaya flamboyan, membuat trash talk berlebihan, berteriak di depan kamera, membuat promo yang terdengar seperti gabungan antara WWE dan live stream internet modern. Banyak fans menganggapnya terlalu dibuat-buat, sebagian bahkan menertawakan dirinya. Namun internet modern memiliki logika yang aneh. Orang tidak selalu memperhatikan sesuatu karena mereka menyukainya. Kadang mereka memperhatikan sesuatu karena mereka merasa terganggu olehnya. Dan Josh Hockett memahami mekanisme itu dengan sangat baik. Semakin banyak orang mengkritik dirinya, semakin besar pula namanya. Potongan video dirinya mulai menyebar di media sosial. Konferensi pers yang awalnya biasa bisa berubah menjadi tontonan karena publik penasaran apa kekacauan berikutnya yang akan Josh Hockett lakukan. Di titik ini, Hockett mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar prospek heavyweight. Ia berubah menjadi sebuah karakter yang sangat kuat. Mungkin disinilah akar sebenarnya dari Josh Hockett modern. Bukan sekedar fighter yang suka membuat keributan, melainkan atlet yang tumbuh di era algoritma, lalu belajar bahwa dalam dunia combat sports saat ini, menjadi hebat saja seringkali tidak cukup. Kamu harus menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ada satu hal yang membuat fighter kontroversial benar-benar berbahaya, yaitu ketika mereka ternyata benar-benar bagus. Karena jika seseorang yang hanya pandai bicara tapi terus-menerus kalah, publik akan cepat bosan. Namun jika seseorang menyebalkan sekaligus menang, ia berubah menjadi pusat perhatian. Itulah yang mulai terjadi pada Josh Hockett. Karirnya melonjak ketika ia menghancurkan beberapa lawan dengan gaya agresif dan tempo yang tinggi. Ia tidak bertarung seperti heavyweight konservatif yang menunggu satu pukulan besar. Ia maju terus, memaksa tekanan, dan membuat pertarungan terasa sangat kacau. Lalu datang pertarungan melawan Curtis Blade di UFC 327. You know what sexual position ensures you have an ugly kid? I don't know, but Curtis's parents sure certainly did. Am I right, Miami? I don't care, I'm the complete package. I'm like if Derek Lewis wasn't so clueless. I'm like if Ian Gary wasn't such a fairy. I'm like if Song Yadong had a King Kong type schlong. I'm everything that they're not. That's why I'm the Incredible Hulk. Banyak orang awalnya mengira Hockett akan terekspos di sana. Blades dikenal sebagai heavyweight elite dengan wrestling yang sangat berbahaya. Ini dianggap ujian pertama yang benar-benar serius untuk Josh Hockett. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hockett tampil dengan sangat-sangat brutal. Pertarungan itu berubah menjadi perang volume pukulan yang sangat gila untuk ukuran heavyweight. Keduanya memecahkan rekor signifikan strike divisi heavyweight UFC, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di kelas berat karena biasanya pertarungan berakhir lebih cepat. Dan ketika pertarungan selesai, Hockett keluar sebagai pemenang. Momen itu mengubah cara publik memandang dirinya. Ia bukan lagi sekedar karakter internet, ia bukan lagi sekedar memes. Ia mulai terlihat seperti ancaman nyata di heavyweight UFC, dan itu membuat dirinya jauh lebih berbahaya. Awalnya, banyak orang yang menganggap semua tingkah Josh Hockett hanyalah strategi promosi biasa. Di dunia MMA, trash talk memang bukan hal baru. Conor McGregor mengubahnya menjadi seni. Chael Sonnen membangun karir kedua dari kemampuan bicara. Bahkan UFC sendiri selama bertahun-tahun sadar bahwa emosi menjual lebih cepat daripada teknik. Dan selama seorang fighter masih bisa mengkontrol karakternya, semua itu bisa dianggap bagian dari bisnis. Perlahan, perhatian terhadap Josh Hockett mulai bergeser. Dulu orang bertanya, seberapa bagus fighter ini? Siapa fighter ini? Sekarang orang mulai bertanya, drama apa lagi yang akan dia buat?
Dan itu perubahan yang berbahaya. Ia tidak lagi sekedar menyerang kemampuan lawan. Ia mulai menyeret keluarga, pasangan, bahkan kehidupan pribadi fighter lain demi menciptakan reaksi yang lebih besar. Semua terasa semakin ekstrim, semua harus lebih keras dari sebelumnya. Dan internet diam-diam mendorong itu terjadi. Algoritma tidak menghargai ketenangan, algoritma menghargai kemarahan, konflik, dan kontroversi. Semakin emosional reaksi publik, semakin besar penyebaran kontennya. Dalam sistem seperti itu, fighter yang tenang seringkali kalah perhatian dibanding fighter yang menciptakan kekacauan. Josh Hockett tampaknya memahami permainan itu lebih cepat dibanding banyak orang lain. Ia sadar bahwa menjadi villain bisa jauh lebih menguntungkan dibanding menjadi petarung disiplin yang membosankan. Dulu seorang fighter masuk arena untuk bertarung. Sekarang banyak fighter merasa mereka harus tampil selama 24 jam sehari. Media sosial membuat semuanya terus berjalan. Kamera tidak pernah benar-benar mati. Setiap wawancara bisa menjadi memes, setiap komentar bisa viral, setiap emosi bisa berubah menjadi headline. Dan bagi seseorang seperti Josh Hockett, perhatian mulai terasa seperti bahan bakar. Semakin besar reaksinya, semakin besar pula dorongan untuk melangkah lebih jauh lagi. Puncak dari semuanya mulai terlihat menjelang UFC Freedom 250 di White House Card. Acara itu sebenarnya sangat penting bagi UFC. Mereka sedang mencoba membawa MMA masuk lebih dalam ke wilayah mainstream dan politik besar Amerika. Atmosfernya dibuat megah, formal, dan penuh simbolisme. Namun, Josh Hockett justru datang seperti badai. Ia tampil flamboyan, berteriak di depan kamera, menghina fighter lain, membuat komentar vulgar, menyerang arena personal demi memancing reaksi. Situasi mulai memanas ketika ia menghina Alex Pereira, lalu ia bentrok dengan Ilia Topuria, sehingga security akhirnya turun tangan dan mengeluarkannya dari konferensi pers. I'm gonna piss on him! I'm gonna shama on your mama! This guy's the baddest man on the planet. Look how I speak to him. Like my dog. Like my... Então, What you pô. gonna do? Well, Oh, why Shama. didn't he do He said- anything when I was there? He says Shama. He speaks English. Get back in there. Doesn't need me to He put you speaks on English. fashion. He's just Shama. Hey, you Ele falou, Hey, chama, Shama. você você fala inglês. Does You. Little... I am the reap. I'm the real BMF belt. Little short midget. You. little bitch. Little Sit midget. down. Come up to a room. I'll give it to anybody. I Fuck. don't give a... Algum comentário? Hey, you have your boyfriend speaking for you? Tá deixando o Ilha falar por você, é isso? My performance. Take this little He's pussy the out. Grammy. Take this little And pussy Ilya out. Taporia. Take showed him it out. all. Take him out. And you Get shouldn't out of find your wife in Miami. Get out. Am I Get right, out. New Jersey? Dan ironisnya, tepat setelah itu terjadi, internet melakukan apa yang selalu internet lakukan. Video keributan itu langsung viral, potongan klip menyebar kemana-mana, orang mulai berdebat apakah Hockett genius marketing atau sekedar terlalu haus perhatian. Tetapi di tengah semua perdebatan itu, satu hal menjadi semakin jelas, yaitu Josh Hockett tidak lagi menjual pertarungan. Ia mulai menjual kekacauan itu sendiri. Dan mungkin disitulah masalah terbesar sebenarnya dimulai, karena karakter kontroversial selalu memiliki satu jebakan yang sama, yaitu mereka harus terus menjadi lebih ekstrim agar perhatian publik tidak hilang. Pada awalnya, persona itu digunakan untuk membantu karirnya, namun lama-lama persona itu bisa berubah menjadi penjara. Dan pertanyaan paling mengkhawatirkan tentang Josh Hockett sekarang bukan lagi apakah ia bisa menang di oktagon, melainkan apakah masih ada versi lain dari dirinya yang tersisa di balik semua pertunjukan itu.
Mungkin bagian paling menarik dari seluruh cerita Josh Hockett adalah siapa yang akhirnya mengkritiknya. Bukan fighter sopan, bukan analis konservatif, melainkan Sean Strickland. Dan itu penting karena Sean Strickland sendiri dikenal sebagai salah satu fighter yang paling kontroversial di UFC. Ia sering membuat pernyataan liar, berbicara tanpa filter, dan terlibat konflik verbal dengan banyak orang. Namun bahkan Strickland merasa Hockett mulai terlalu dibuat-buat. Ia menyebut Hockett seperti versi muda Jake Paul yang terlalu haus perhatian. It's like Josh with Hockett. It's like, dude, you're a grown ass man, bro. You're like almost 30 years old and you're acting like a Jake Paul when he was 13. Komentar itu sebenarnya membuka sesuatu yang lebih dalam. Josh Hockett mungkin adalah produk paling sempurna dari era combat sport modern. Era di mana viralitas lebih penting daripada ketenangan, kontroversi lebih cepat menyebar daripada prestasi, dan algoritma menghargai kekacauan. Masalah Josh Hockett tidak berhenti di White House Press Conference. Di UFC 328, ia kembali terlibat insiden, kali ini dengan Paulo Costa. Laporan menyebut keduanya hampir bentrok di area crowd setelah konflik yang sudah memanas di media sosial dan urusan bonus pertandingan. Security kembali harus memisahkan mereka sebelum situasi menjadi lebih buruk. Dan di titik itulah pola mulai terlihat jelas. Kontroversi bukan lagi sesuatu yang mengikuti Josh Hockett. Kontroversi itu sendiri sudah menjadi dirinya. Hal itu mulai menciptakan dilema untuk UFC. Di satu sisi, fighter seperti Hockett sangat bagus untuk traffic. Video dirinya viral terus-menerus. Media MMA terus membahasnya. Fans emosional terhadap dirinya. Namun di sisi lain, terlalu banyak chaos juga bisa merusak citra organisasi, terutama saat UFC sedang mencoba memperluas pengaruh mereka ke pasar mainstream yang lebih besar. Dan semakin besar panggung UFC, semakin besar pula resiko karakter seperti Hockett menjadi bumerang. Ada kemungkinan besar Josh Hockett sebenarnya sangat sadar dengan apa yang ia lakukan. Karena secara bisnis semua ini berhasil. Nama terus dibicarakan, klip dirinya terus beredar, fans mulai terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang ingin melihatnya menang dan mereka yang membayar hanya untuk melihatnya kalah. Dalam combat sport, emosi adalah mata uang paling mahal. Itulah sebabnya penjahat seringkali lebih menghasilkan dibanding hero biasa. Hockett memahami itu. Ia memahami bahwa menjadi fighter yang dibenci bisa jauh lebih menguntungkan dibanding menjadi petarung hebat yang membosankan. Namun sejarah MMA juga menunjukkan sesuatu yang kejam. Karakter kontroversial hanya bertahan selama mereka terus menang. Begitu kekalahan datang, publik bisa berubah sangat cepat. Masalah terbesar Josh Hockett mungkin bukan heavyweight lain, bukan wrestle elite, bukan striker knockout, bukan grappler berbahaya, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit dikalahkan, yaitu ekspektasi publik. Karena sekarang setiap kali Josh Hockett muncul, orang tidak lagi hanya mengharapkan pertarungan bagus. Mereka mengharapkan pertunjukan, mereka ingin keributan, mereka ingin trash talk, mereka ingin momen viral yang bisa dipotong menjadi klip pendek dan menyebar ke seluruh internet dalam hitungan jam. Dan semakin lama itu terjadi, semakin besar pula tekanan untuk terus melampaui versi dirinya yang sebelumnya. Inilah sisi gelap dari era perhatian digital. Internet tidak pernah puas terlalu lama. Hari ini seorang bisa viral karena satu momen gila. Besok publik sudah menunggu sesuatu yang lebih kasar dan lebih gila, lebih kontroversial, lebih ekstrim. Dan bagi figur seperti Josh Hockett, ritme seperti itu perlahan bisa berubah menjadi jebakan psikologis. Karena pada akhirnya perhatian bekerja seperti zat adiktif. Semakin sering seseorang mendapatkan sorotan besar, semakin sulit rasanya kembali menjadi biasa. Mungkin itulah alasan mengapa banyak fighter modern terlihat seperti hidup dalam mode performatif tanpa henti. Kamera tidak pernah benar-benar mati, media sosial membuat semua orang merasa harus terus tampil bahkan di luar arena. Setiap wawancara harus menjadi headline, setiap komentar harus memancing reaksi, setiap kemunculan harus cukup liar agar algoritma tetap memerhatikan mereka. Internet sangat cepat membesarkan seseorang, tapi internet juga sangat cepat merasa bosan. Dan itulah yang membuat masa depan Josh Hockett terasa seperti pertarungan yang aneh. Bukan hanya tentang apakah ia bisa menjadi juara heavyweight UFC, tetapi apakah ia bisa bertahan sebagai manusia normal di tengah dunia yang terus meminta dirinya menjadi karakter sepanjang waktu. Sulit untuk menyangkal bahwa Josh Hockett adalah salah satu nama paling menarik di heavyweight UFC saat ini.
Ia punya kemampuan nyata, ia sangat entertaining, ia memahami cara kerja internet, dan ia tahu bagaimana membuat dunia terus membicarakan dirinya. Namun beberapa bulan terakhir juga menunjukkan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Semakin besar nama Josh Hockett, semakin tipis pula batas antara superstar dan parodi. Saat ini UFC masih menikmati viralitasnya selama ia menang. Semua masih terasa menguntungkan, tapi dunia MMA selalu berubah dengan cepat. Dan ketika suatu hari sorotan itu mulai menghilang, pertanyaan sebenarnya akan muncul. Apakah Josh Hockett akan dikenang sebagai heavyweight yang hebat, atau hanya sekedar karakter internet yang terlalu lama hidup di dalam kekacauan buatannya sendiri? Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan gimana nih menurut kamu? Apakah Josh Hockett adalah fighter yang bagus, atau dia hanya badut yang mencoba menarik perhatian semua orang? Dadah!